Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 64. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Beskap dan kebaya pengantin sudah dilepaskan. Pengantin baru itu sudah bergantian pakaian dan pamit pada orang-orang rumah untuk menikmati malam pengantin mereka di sebuah kamar hotel yang sudah dipesan oleh Zahran. Dalam perjalanan, tadi aku sekilas dengar Pak Zahran bilang kalau mama kamu dilarikan ke rumah sakit. Apa itu benar? Atau aku cuma salah dengar aja? Tanya Arsy dengan hati-hati. Sebelum Zahran pergi, Zahran sempat menyampaikan apa yang Adiaksa katakan. Tak sengaja, Arsy mendengarnya dan Arsy jadi kepikiran. Arsy merasa berdosa dan tak seharusnya ia bersenang-senang sementara ada seorang mama yang sedang terluka karena pernikahannya. Iya, dan Zah bilang, katanya tadi ada papa, cuma gak sempat masuk ke area pesta. Juan menyahut sambil fokus mengendalikan kemudinya. Arsy pun terkejut mendengar fakta itu. Papa kamu, Bang? Pak Adiaksa maksudnya? Iya. Terus? Entahlah. Juan pun tak tahu lagi. Sayang sekali memang. Jelang malam biru mereka malah terusik dengan kabar sakitnya Liliana. Ditambah lagi dengan kabar kedatangan Adiaksa tadi. Arsy langsung overthinking dan tak bisa menikmati momen itu. Hati Arsy diselimuti dengan rasa bersalah, padahal harusnya malam ini dia siap untuk menyerahkan jiwa dan raganya untuk suaminya. Udah ya, gak usah bahas mereka dulu. Ini hari pernikahan kita. Nikmati saja setiap momennya, jangan terdistraksi sama hal-hal lain. Kata Juan lalu menarik tangan kanan Arsy untuk berpegangan. Tapi Arsy meragu. Please, gak ada tapi. Malam ini cuma ada aku dan kamu. Aku minta jangan pikirkan yang lainnya. Selain aku, untuk malam ini aja. Malam ini akan jadi salah satu malam paling spesial di hidup kita. So, jangan rusak malam ini dengan pikiran buruk kamu sendiri, oke? Pinta Juan lalu mengeratkan genggaman tangannya. Arsy pun diam dan tak melanjutkan pendapatnya. Kalau Arsy melaju dengan argumennya, pasti malam ini akan diwarnai dengan perdebatan dan Arsy tak ingin itu pun terjadi. Bu Liliana sakit. Pasti penyebab utamanya karena kami. Terus, kenapa Pak Adiaksa datang tapi pergi lagi begitu saja? Kenapa? Apa Pak Adiaksa nggak tega menghentikan acara pernikahan kami? Ada apa? Kok ini malah terasa semakin complicated ya? Arsy tak bisa tenang dan dia terus kepikiran. Mereka sampai di hotel dan yang dimaksud, Juan dan Arsy turun dari mobil dengan satu tas cukup besar berisi beberapa pakaian saja. Juan menyerahkan kunci mobilnya pada petugas hotel untuk diparkirkan di gedung parkir. Sejak langkah pertama, Juan tidak melepaskan genggaman tangannya. Mereka lanjut mengonfirmasikan ke meja resepsionis dan mengambil kartu akses kamar hotel mereka. Arsy tidak fokus dan ditolak sekeras apapun. Arsy terus kepikiran tentang Liliana yang dikabarkan sakit. Juan, pulanglah nak. Adiaksa yang tertidur di sofa tunggu sampai terusik ketika mendengar Liliana mengigau dalam tidurnya. Juan, Liliana terus memanggil nama Juan dalam tidurnya. Bahkan dahinya begitu besar, begitu basah dengan keringat. Li, sayang, Adiaksa menggoyahkan tubuh Liliana dengan hati-hati, khawatir kalau Liliana terkena ketindihan sambil mengigau nama Juan. Liliana terbangun seketika dengan nafas yang agak tersengal, lalu dia melihat ke sekitar. Situasinya masih sama, masih di dalam ruangan dingin tanpa ada orang yang ia harapkan berada di sana. Kamu minum dulu ya, kata Adiaksa lalu membantu Liliana untuk setengah bangki dan minum seteguk 2 teguk air putih. Barulah Liliana sedikit tenang,
tapi rasa sesal tak bisa disembunyikan. Apa kita yang kalah, Mas? Tanya Liliana dengan raut penuh risau. Kalah bagaimana, Li? Kalah dari Juan. Udah 1 minggu lebih dia bertahan dengan egonya. Dia gak butuh kita lagi. Adiaksa tak bisa komentar apa-apa. Dia hanya mengelus menenangkan Liliana. Adiaksa belum siap untuk mengatakan kalau sebenarnya hari ini Juan sudah sah memperistri Arsy. Jika Liliana tahu, pasti keadaannya akan semakin drop. Adiaksa belum siap untuk hal itu. Yang dipesan adalah kamar hotel dengan tipe suite room, salah satu kelas teratas sebelum kamar hotel. Sebuah kamar hotel well masih di bawah kelas presidential suite room. Kamarnya luas, dan fasilitasnya sangatlah lengkap. Berada di lantai teratas dari gedung dengan view yang menghadap langsung pada gemerlapnya perkotaan. Apa kita nggak salah kamar, Bang? Tanya Arsy sampai ternganga dibuatnya. Kalau salah kamar, nggak mungkin akses card ini bisa buat buka pintu kamar ini, sayang. Arsy menapakkan kakinya di ruangan itu lalu sedikit menjelajah ke setiap sudutnya. Ranjangnya berukuran besar. Ada 1 set sofa untuk bersantai. Balkon yang megah dan bahkan ada jacuzzinya juga. Wow, Arsy sangat takjub, sampai lupa kalau tadi dia resah karena keadaan Liliana. Zah royal banget. Dia tahu gimana cara menyenangkan teman yang baru saja jadi pengantin baru. Ucap Juan dengan bangga. Ada jacuzzinya. Mimpi apa aku bisa ngerasain nginep di kamar hotel sefansi ini? Berapa banyak uang yang Pak Zah keluarkan? Ya ampun, gimana cara menyampaikan rasa terima kasih ke Pak Zaran dan Mbak Shanum? Arsy masih takjub. Dia duduk menepi di tepi jacuzzi itu sambil memainkan airnya. Tapi yang pasti mereka ikhlas. Mereka tuh emang real orang-orang baik. Ya, mereka sangat baik. Kalau ada kata yang lebih dari kata sempurna, itu pantas kita semakan untuk mereka. Ya Allah, berkahilah keluarga Pak Zahra dan Mbak Shanum. Berikan mereka umur panjang dan rezeki yang terus mengalir seperti air. Ucap Arsy, dia lanjut berdoa untuk Zahran juga. Amin, sahut Juan. Arsy masih memainkan jacuzzi berair hangat itu dengan riak dari lubang-lubang uap yang ada di dasarnya. Situasi malam ini persis dengan setting malam pertama para orang-orang kaya yang banyak uang. Arsy masih merasa percaya tak percaya. Kayaknya masih ada yang mengganjal di hati kamu, kata Juan lalu berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan Arsy. Kalau boleh jujur, iya bang, jawab Arsy tanpa berani menatap langsung pada mata Juan. Orang tuaku? Tanya Juan lalu menajamkan tatapan matanya membuat Arsy semakin segan. Iya. Juan mendekatkan wajahnya lalu menarik dagu Arsy pelan-pelan sehingga Arsy tak bisa mengelak lagi. Sepasang mata yang tajam dan membius itu seolah sedang mengunci mati pergerakan Arsy. Tubuh Arsy terasa kaku, aliran darah terasa begitu deras, frekuensi detak jantung menjadi kacau dan bibir pun keluh tak bisa bicara apa-apa. Tolong, jadilah sedikit egois, jangan pikirkan orang lain. Karena kamu udah yakin dengan pernikahan ini. So, fokuslah dengan pernikahan kita. Singkirkan yang lainnya. Bisa kan? Juan merendahkan suaranya tapi malah membuat Arsy semakin berdebar. Aura erotisme mulai terasa begitu Juan semakin menghilangkan jarak di antara mereka. Tangan yang tadi menarik dagu Arsy turun menuju ke tengkuk Arsy dan dengan sedikit tarikan, maka lebih mudah bagi Juan untuk mempertemukan bibir-bibir mereka untuk saling bertemu. Ini adalah perdana mereka bersentuhan seperti itu, berbulan-bulan pacaran dalam tekanan orang tua yang menentang. Mereka tak pernah sekalipun berciuman, dan malam inilah first kiss itu terjadi. Sementara Juan sedang mereguk indahnya malam pertama, kondisi Liliana belum juga pulih. Di tengah malam yang semakin pekat, Liliana tak bisa tidur lagi dan masih mengharapkan Juan berubah pikiran, lalu berbalik pulang kepadanya. Mama kecewa, tapi kamu adalah orang yang sangat mama sayangi. Juan, please come back home. Please,
Lamunan Liliana tak jua berakhir. Situasi yang berbeda memang terjadi kepada ibu dan anak itu. Di saat Liliana merasa hampa, Juan malah sedang panas-panasnya memuaskan hasratnya. Entah bagaimana prosesnya, tahu-tahu semua baju dalam yang tadi masih melekat pada tubuh pasangan pengantin baru itu sekarang sudah tertanggal. 15 menit saling menyentuh, saling mencengkram, saling berciuman, tahu-tahu mereka sudah telanjang bulat sekarang. Posisi juga sudah berubah-ubah. Sekarang Arsy sudah duduk menghadap, menyerahkan dadanya untuk lebih dari sekedar disentuh, dipilin, dan diremas. Mereka tenggelam dan larut bersama-sama. John membaringkan Arsy dalam keadaan telentang, pasrah tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Bang, Arsy makin tegang saat melihat Juan bersama dengan pusaka miliknya semakin mendekat kepadanya. Itu milik suamiku, segede itu. Apa muat di tempatku? Oh no, jangan sampai aku cerit-cerit. Jangan sampai Bang Juan kecewa. Gimana ini? Arsy memejamkan mata ketakutan. Lemesin aja ya sayang. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.